Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Primalisa. Saya dari kelas TK 3B. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja struktur dan unit fungsional dasar komputer. Di dalam struktur komputer itu terdapat input device, input-output ports, data bus, control bus, address bus, CPU, memori, dan memori. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang input device. Input device merupakan perangkat masukan atau hardware yang digunakan untuk memasukkan data informasi ataupun data perintah ke sistem komputer. Contohnya yaitu seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lainnya. Selanjutnya yaitu output device. Output device ini merupakan perangkat tampilan atau hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Yaitu contohnya speaker, layar monitor, printer. Nah, itu termasuk dari output device. Input-output ports, yaitu tempat memasang perangkat tambahan yang ada di samping-samping laptop, yang itu seperti perangkat tambahan seperti flash disk, mouse yang masih menggunakan kabel. Oke, selanjutnya CPU atau Central Processing Unit. Semua proses CPU merupakan semua proses yang ada di CPU. Semua proses itu ada di dalam CPU. CPU juga terdapat dua bagian lagi, yaitu CU dan ALU. CU merupakan adalah yang mengontrol dan ALU yang memprosesnya. CPU diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dari software. Jadi ini adalah yang CPU adalah yang menerima dan melaksanakan perintah dari software. Memori. Memori ini terbagi menjadi dua, RAM dan ROM. Memori berfungsi sebagai menyimpan data. Nah, itu penyimpanan data itu terbagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM itu adalah bersifat sementara. Misalnya laptop mati atau komputernya mati, data tersebut akan hilang. Nah, sedangkan ROM adalah sebaliknya, penyimpanan yang bersifat permanen, yang jika laptop itu mati atau komputer itu mati, data itu masih bisa dibuka contohnya seperti flash disk, hard disk, itulah. Selanjutnya yaitu data bus. Data bus merupakan jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen dalam sistem data, seperti mentransfer data antara CPU, memori, dan input-output ports. Address bus. Selanjutnya address bus, yaitu address bus itu digunakan CPU untuk menentukan lokasi data yang akan dibaca. Ketika CPU ingin membaca data dari memori, CPU akan mengirimkan alamat memori ke address bus. Memori mengirimkan data yang dipinta ke CPU melalui data bus. Jadi ini adalah untuk menentukan lokasi data yang akan dibaca atau ditulis. Sedangkan control bus adalah yang mengontrol proses kerja komponen-komponen dalam komputer. Jadi yang mengontrol seluruh kerja pada komponen-komponen ini adalah control bus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.